Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian yang menonton video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Minggu ini saya nggak bikin Vector Bus dulu ya, karena kemarin, tepatnya hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, saya kondangan. Saya kunjungan ke pameran terbesar di Indonesia, yaitu GIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun 2025 yang berada di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang. Saya berangkat ke GIAS bersama teman saya naik komuter lain, turun di stasiun Rawabuntu dan melanjutkan dengan shuttle bus gratis yang disediain sama pihak GIAS-nya. Tujuan saya ke GIAS kali ini yang paling utama ialah melihat update terbaru dari 4 karoseri bodi bus ternama, juga mengambil beberapa foto dan video dari setiap bagian busnya untuk saya jadikan vector bus, karena emang itulah keahlian saya, yaitu membuat vector bus. Untuk teman-teman yang mau screenshot video ini untuk melihat detail dari setiap bagian atau mau dijadikan vector, boleh banget kok. Tapi mohon maaf banget ya kalau misalkan video yang saya rekam ini kualitasnya masih terbilang low, karena saya hanya menggunakan HP sendiri. Oke, langsung kita review aja bus apa aja yang ada di hall 11 GIAS ini. Tonton sampai habis ya. Karena saya naik shuttle bus dan turun langsung di hall 11, jadi saya tukerin tiket online saya dulu dengan gelang kertas untuk masuk ke hall 11 yang berada di tenda yang luas. Dan ternyata dingin juga loh, karena AC-nya tuh di setiap sisi tuh ada. Nah, baru masuk saya udah disambut sama boothnya karoseri New Armada. Wah, keren banget sih ini. Yuk langsung kita review produk terbarunya New Armada, yaitu Skylander R25. Unit Skylander R25 single glass ini sudah dibeli sama PO Borlindo, soalnya ada stikernya di kaca depan sama di kaca belakangnya. Nah ini nih yang pertama, ada lampunya dulu nih yang kita review. Lampunya ini terbilang tegas dan elegan ya, bentuknya nggak terlalu lebar, membuatnya terkesan lebih simpel gitu ya. Juga ada tulisan DNA atau desain New Armada. Wah ini keren banget sih. Terus bagian sennya juga gak kalah keren nih. Sennya ngalir ke bawah, kan yang lain banyaknya yang ke samping ya. Nah yang ini tuh sennya ngalirnya ke bawah gitu ya. Jadi kalau dilihat-lihat seperti taring gitu ya. Bagian lampu tengahnya ini yang saya paling suka nih. Bentuknya itu loh yang meliuk-liuk. Terus ada tulisan New Armada juga di bagian tengah-tengahnya. Oh iya, ini aslinya lampunya nggak gerak sama sekali ya, karena emang dari efek stabilizer video saya itu. Bagian fog lampnya cuma lampu kotak simple ya. Ini juga saya suka nih, karena gampang dibikin vector. Terus di bagian bawahnya ini ada list lampu gitu ya, yang lebih panjang dan menyala warnanya putih aja. Tadinya sih saya kira ini bakalan ikut warna oranye kayak Sennheiser ya, ternyata dia warna putih doang. Lanjut bagian spion nih, kalau saya lihat-lihat sih nggak ada perubahan ya bagian spion ini, masih sama kayak spionnya Skylander R22 yang punya list biru menyala, yang bikin spion ini jadi lebih cakep nih. Nah ini kan model single glass nih ya. Kalau yang model double glassnya bedanya hanya pada bagian kaca depan yang terpisah dengan topi atau sekat pemisah. Dan saya lupa untuk ambil video untuk double glassnya, jadi cuma foto-fotonya aja ya. Depannya sudah, kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Yang baru yaitu bagian selendangnya nih, yang lebih simpel dibandingkan versi yang lalu. Kaca sampingnya tuh jadi lebih bersih ya, tanpa terhalang selendang lagi. Nah ini nih, saya baru sadar nih, ternyata ada list chrome yang membentang dari belakang sampai ke pintu depan. Terkesan lebih mewah gitu ya, keren sih. Terus ini juga saya baru ngeh nih, lampu sen sampingnya tuh dia pakai model baru yang lebih simpel juga nih. Karena sebelumnya Skylander itu pakai model sen samping yang agak kotak gitu ya. Tapi yang ini lebih simpel ya, keren sih. Lalu ada emblemnya karoseri New Armada yang berada tepat di bawah selendang sampingnya. Jangan tanya saya ya jenis fontnya apa, saya nggak tahu.
Terus ada pengunci kap di atas roda dan handle bagasi yang masih sama. Oh iya, handle bagasinya ada dua nih. Satu yang di tengah ada lampu kuningnya dan satu lagi di bagian bawahnya nih. Yang ini gunanya biar krunya itu kalau mau nutup bagasi lebih gampang menjangkaunya tanpa harus jinjit dulu itu. Karena bodi bus ini menggunakan sasis Scania K450 CB, jadi rodanya triple axle ya, atau tronton. Nah, roda-rodanya udah pakai jenis velg aluminium nih, mereknya juga Alcoa ya. Bah, kinclong banget dah. Dan selendang atasnya saya lupa foto atau videoin. Kayaknya sih nggak ada perubahan ya dari model Skylander sebelumnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya nih. Lampu belakangnya juga baru dan simple nih. Nah, ini sih yang saya suka. Semakin simple, semakin mudah dibikin vektornya. Tapi sayangnya saya hanya sedikit membuat video pada bagian ini. Hanya foto-fotonya aja yang terbilang banyak. Untuk unit sebelahnya saya rasa tampilannya sama, cuma beda tipe gitu ya. Single glass, double glass, dan double glass tronton ya. Dan saat disinilah saya baru nyadar, ternyata baterai handphone saya tinggal sedikit. Ternyata HP saya cepet banget low batnya ya kalau dipakai buat ngerekam. Dan pas saya mau ke booth Laksana, ternyata rame banget. Dari luar maupun dalamnya pun banyak pengunjung yang antusias untuk produknya Laksana ini. Jadi saya putuskan untuk langsung ke seberang, yaitu boothnya Tantrum. Ternyata sama aja, sama-sama rame juga ya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan beberapa foto atau video untuk body all new Avante ini. Jadi langsung aja yuk kita review. Model lampu untuk body all new Avante ini juga termasuk baru nih. Bentuknya lebih tebal daripada versi lampu sebelumnya, tapi lebih tipis dibandingkan dengan lampu Avante H6. Jadi seimbang gitu ya. Nah, ini di dalam lampunya ada 4 lampu nih. Gimana ya? Ada lampu di dalam lampu. Ya gitulah pokoknya, saya bingung menyebutnya. Nah, yang nyala ini lampu dekat. Terus yang di pinggir ini lampu kabut, dan dua terakhir ini adalah lampu jauh ya, atau lampu tembak gitu ya. Tadinya sih saya pikirnya sennya ada di alis ini ya. Ternyata sennya tuh dia sendiri ya, ada di bawah gitu ya. Bagian topinya pun ada pembaruan nih, yang terbilang simple dan polos ya dibandingkan topi yang sebelumnya. Dan spionnya sekilas mirip sama Skylander ya. Bedanya di bagian batang spionnya tuh nggak bolong. Terus ada dua tambahan lampu warna kuning nih. Tapi ini nih, kalau kalian lebih jelas lagi nih, lampu ini agak menonjol gitu ya, alias berbidang. Jadi nggak rata sama spionnya. Unik sih ini. Nah, kita geser ke samping. Kali ini New Avante pakai model selendang yang lebih simpel. Dan yang paling saya suka nih, apa ya nyebutnya? Ini tuh sejenis lampu yang bisa nyala dan bisa ngesen juga, tapi bentuknya rata. Norak banget ya saya. Lalu ini termasuk sen sampingnya juga nih, tapi lebih tipis ya. Kan sebelumnya Avante pakai model sen samping yang kotak ya. Nah, ini yang lebih tipisnya gitu ya. Kita lanjut ke belakang deh. Lampu belakangnya juga baru ya dari sebelumnya. Dan ya, mohon maaf banget karena baterai HP saya semakin menipis, jadi saya cuma banyak ngambil foto aja karena mengingat masih ada dua karoseri yang belum saya kunjungi. Oke, kita lanjut lagi berpindah ke bootnya Adi Putro nih. Saya langsung tertuju nih pada body Jet Bus 5 Big Benz nih. Ini microbus tapi gede juga ya ukurannya. Wow. Beberapa bagian pakai model Jet Bus 5 Big Bus nih. Dari lampu depan, fog lamp, sen samping, juga lampu belakangnya. Spionnya sekilas mengingatkan saya sama spion truk Mercedes-Benz ya. Tapi yang ini lebih kecil ya. Keren. Nah, setelah saya ke booth Adi Putro, saya pengen keluar ke busnya Tantrum dan bus Laksana yang dipajang di luar, tapi sayangnya malah hujan deras. Dan setelah hujannya reda, saya hanya bisa review sedikit nih bagian luarnya. Nah, sebelah kanan ada New Avante H8 miliknya PO Pranata. Dan di sebelah kiri ada SR3X DD dengan tinggi 4 meter aja, miliknya PO M-Trans. Nah, ini jenis fontnya mirip Arial Black ya, hurufnya kecil semua. Dah, jangan nanya-nanya lagi jenis font yang lain. Dan yap, sayang sekali ini adalah foto terakhir sebelum HP saya mati total.
Mungkin ini bakal jadi evaluasi saya untuk nextnya kalau ke Gias bawa power bank, biar nggak nyusahin diri sendiri. Oke deh, paling itu aja yang bisa saya review. Nantikan terus Vector Boost terbaru dari saya. Selamat berkreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bawa power bank.